Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore ini, tetaplah berdoa. Apa artinya tetaplah berdoa? Mari kita melihat Bapak Ibu ayatnya di dalam 1 Tesalonika 5 ayat ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, tetaplah berdoa. Apa artinya saudara tetaplah berdoa? Artinya tetap berdoa, artinya kita tidak diberikan pilihan kecuali kita melakukannya. Itu artinya. Jadi tetaplah berdoa, tidak ada hal yang lain yang perlu kita lakukan kecuali berdoa. Karena firman Tuhan itu saudara sifatnya adalah perintah. Firman Tuhan itu bukan himbauan, bukan sebuah pengumuman, bukan sebuah pemberitahuan. Firman Tuhan itu sifatnya adalah perintah. Perintah kalau kita tidak lakukan, itu ada sanksinya, ada konsekuensinya. Mungkin sore ini Bapak Ibu bertanya kepada saya, Pastor Bambang, kalau saya tidak berdoa, apa sanksinya? Apa konsekuensinya? Pasti ada. Hidup kita akan mengalami kekeringan. Ini sanksi, ini adalah konsekuensi kalau kita tidak berdoa, maka jiwa kita, hati kita, hidup kita akan mengalami kekeringan, kehampaan. Dan tidak menutup kemungkinan mengalami kematian. Jadi saudara, mari sore hari ini kita mau sungguh-sungguh serius menjadi pelaku firman. Kalau sore ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita tetaplah berdoa, mari kita mau menjadi pelaku firman. Ada begitu banyak alasan kenapa orang percaya anak Tuhan tidak berdoa. Ada yang berkata, Pastor, saya ini sangat sibuk, bahkan terlalu sibuk, sehingga saya nggak punya waktu, Pastor, untuk berdoa. Ada lagi yang berkata, Pastor, saya sih mau berdoa, tapi saya nggak tahu caranya gimana berdoa. Karena nggak ada yang ngajarin saya, Pastor. Semua orang sibuk sama seperti saya. Itu adalah macam-macam atau jenis-jenis alasan manusia tidak berdoa. Ada lagi saudara yang lebih ekstrim, bilang begini saudara, bahwa doa itu sebenarnya hanya untuk orang-orang yang punya banyak masalah. Wow, ini ekstrim banget. Jadi dia berkata bahwa doa itu hanya untuk orang-orang yang punya banyak masalah. Jadi kalau kita punya banyak masalah, kita harus sesering mungkin untuk kita berdoa. Jadi artinya saudara, kalau kita tidak punya masalah, tidak punya persoalan, kita nggak perlu berdoa. Pertanyaannya sore ini Bapak Ibu, kita jawab dengan jujur. Siapa di antara kita yang tidak punya masalah? Jawabannya pasti tidak ada. Kenapa saudara? Karena setiap kita manusia, firman Allah berkata, kita pasti punya masalah, punya persoalan. Hanya persoalan masalahnya saya dan saudara, saudara dan saudara itu berbeda. Tapi intinya tetap ada masalah. Saudara,
Mari kita sore ini pahami dengan benar arti dari kata doa. Doa itu bukan sekedar sebuah ucapan kata-kata yang indah. Doa itu bukan sekedar kata ucapan yang baik dan benar. Nah, sore ini kita melihat, saudara, satu contoh di dalam kitab Kejadian 12 ayat yang ke-7 dan ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Itu janji Tuhan kepada Abraham yang luar biasa. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan, yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat ke-8, dengar dengan baik, saudara. Kemudian Abraham pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur, Betel. Abraham memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu Abraham mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, ini adalah sebuah kebiasaan, sebuah gaya hidup dari kehidupan Abraham. Dia sudah terbiasa di mana dia ada, dia hadir, dia selalu membangun mezbah. Mezbah itu bicara tentang doa. Doa itu bicara mengenai komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi itu bicara sebuah hubungan. Coba sore ini Bapak Ibu jawab pertanyaan saya. Kenapa sampai ada orang mengalami depresi, mengalami stres, bahkan tidak menutup kemungkinan jadi gila? Tahukah Bapak Ibu bahwa hari-hari ini banyak orang yang mengalami stres? Karena apa? Dampak dari wabah COVID-19. Banyak perusahaan yang goncang. Goncangnya perusahaan berdampak kepada sehingga karyawan di-PHK. Nah, kalau karyawan di-PHK berarti karyawan tidak punya gaji, tidak punya penghasilan, tidak punya uang. Ini jangan main-main loh, saudara. Ini sebuah hal yang serius. Dampak daripada wabah COVID-19. Banyak yang stres, banyak yang depresi, bahkan tidak sedikit yang hari-hari ini jadi gila. Dia ngomong sendiri, dia bicara sendiri, dia tertawa sendiri, dan dia menjawab sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau sore ini firman Tuhan mengingatkan kita tetaplah berdoa, ini adalah jawabannya, ini adalah kuncinya, ini adalah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita sore ini perlu pahami dengan benar. Apa itu doa sebenarnya? Doa itu bicara tentang komunikasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu dengar dengan baik. Setiap kita pasti punya masalah. Tadi saya sudah katakan, masalah kita pasti ada jawabannya, ada jalan keluarnya. Ketika apa? Ketika kita punya komunikasi. Ketika apa? Ketika kita punya sebuah hubungan. Kenapa kita bisa jadi stres? Kenapa kita jadi depresi? Karena kita nggak punya komunikasi, kita nggak punya hubungan. Siapa orang yang kita ajak untuk berkomunikasi, mendengarkan cerita beban hidup kita? Saudara, jangan kita berkata
bahwa jabatan kita, pangkat kita, kedudukan kita, harta kita, uang kita itu menyelesaikan masalah hidup kita. Belum tentu. Karena gak sedikit saudara, orang-orang yang punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, punya segala-galanya, mengalami goncangan hari-hari ini, mengalami depresi yang berat. Nah sebab itu saudara, sore ini mari kita mau lakukan firman Allah, praktekkan firman Allah. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa menikmati hidup ini di tengah-tengah wabah COVID-19. Kita masuk di sebuah zaman yang namanya new normal. Mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus siap. Karena apa saudara? Kehidupan harus terus berjalan. Kalau enggak saudara, hidup kita akan hancur. Siap tidak siap, kita harus siap. Mau tidak mau, kita harus mau bergerak berjalan. Nah pertanyaannya, apakah kita mampu? Kita sanggup dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita? Enggak bisa saudara. Nah sore ini adalah penghiburan, jawaban buat kita. Bagaimana kita hidup di tengah wabah COVID-19 dengan kita terus membangun komunikasi, membangun hubungan intim dengan Bapa di surga. Gaya hidup Abraham adalah di mana dia berada, dia selalu membangun mezbah. Di mana dia ada, di mana dia hadir, dia selalu bangun mezbah. Mezbah bicara doa. Doa bicara komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi bicara sebuah hubungan. Seorang filsuf yang terkenal, dia berkata begini saudara, di dalam diri kita, di dalam hidup kita ada bagian yang tidak bisa diisi oleh apapun juga, kecuali dengan doa, kecuali dengan komunikasi kita dengan Tuhan, kecuali hubungan kita dengan Tuhan. Jadi saudara, mari sore ini kita perlu sadari, kita butuh Tuhan. Kita butuh komunikasi dengan Tuhan. Jadi doa itu bukan sekedar kita memberikan sebuah laporan kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan ini, itu, dan sebagainya sepanjang hari ini. Aku udah bantu orang, aku udah tolong orang, aku udah melayani engkau. Saudara, doa itu bukan sekedar kita minta pertolongan Tuhan karena beban hidup kita, karena masalah hidup kita. Kita bilang, Tuhan tolong saya gak kuat. Sebenarnya saudara, doa itu adalah bagaimana kita membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Saudara, khotbah sore ini saya akan tutup dengan sebuah kisah di mana ada seorang perempuan kecil. Sejak kecil dia sudah ditinggali oleh mamanya karena meninggal, karena sakit. Jadi dia tumbuh besar hanya berdua dengan papanya. Mereka hidup begitu dekat. Hubungan papa dan anak begitu intimnya. Dan putri ini bertumbuh besar dan menjadi dewasa. Papanya sangat terkejut karena kesibukan putrinya. Dan lambat laun Bapak Ibu tahu hubungannya dengan putrinya semakin kurang baik. Kenapa saudara? Karena kesibukan dari anaknya. Papanya begitu sedih sekali. Dari yang hubungannya baik, hubungannya intim, sekarang jadi hubungannya kurang baik dan akhirnya mereka semakin jauh. Papanya sangat berharap lewat di hari ulang tahun papanya yang beberapa hari lagi,
Papanya akan bertanya kepada anaknya, "Kenapa nak kamu begitu sibuk? Apa sih kesibukanmu?" Dan tibalah saudara hari ulang tahun papanya. Anaknya mengucapkan, "Selamat ulang tahun papa. Saya sangat sayang pada papa. Saya sudah menyiapkan sebuah kado yang istimewa buat papa." Papanya bilang, "Wow, apa itu nak? Boleh papa lihat?" Dan anaknya memberi, "Pak, ini kadonya, ini hadiahnya." Saudara, waktu dibuka oleh papanya sangat kaget. Dia melihat ada sepasang kaos kaki. Papanya berkata, "Nak, kamu beli di mana sepasang kaos kaki yang indah ini?" Anaknya berkata, "Pak, inilah yang menyebabkan kenapa aku sibuk. Kenapa aku banyak kali menolak ketika papa ajak aku pergi. Karena aku membuat sepasang kaos kaki ini untuk hadiah, untuk kado papa ulang tahun." Saudara, papanya berdiam diri dan meneteskan air mata. Papanya berkata, "Nak, kado yang kau berikan, papa sangat berterima kasih. Tapi tahukah nak, kado yang teristimewa bukanlah sepasang kaos kaki ini. Tapi yang papa harapkan adalah hubungan kita harus baik. Hubungan kita harus makin intim. Itu jauh lebih baik yang papa harapkan." Nah, papa begitu sedih dengan hubungan kita hari-hari ini. Karena kesibukanmu. Papa hargai semua jerih lelamu, perjuanganmu membuat sepasang kaos kaki buat papa. Saudara tahu, anaknya menangis dan memeluk papanya. Dia berkata, "Papa, maafkan saya. Saya sibuk. Saya membuat hati papa kecewa. Saya membuat hati papa hancur. Karena komunikasi, karena hubungan kita jadi tidak baik. Karena kesibukan saya." Bapak ibu saudara, hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa digantikan oleh kado apapun, hadiah apapun yang kita berikan, yang kita persembahkan kepada Tuhan. Baik pelayanan kita, apapun yang kita buat, tidak bisa digantikan. Itu adalah arti doa yang sebenarnya. Kalau Tuhan berkata sore ini tetaplah berdoa, artinya mari kita mau terus bangun hubungan, bangun komunikasi, semakin hari intim dengan Tuhan. Ya, kalau sore ini Bapak Ibu merasakan kelelahan, keletihan, kejenuhan karena hubunganmu dengan Tuhan sudah mulai jauh, hubunganmu dengan Tuhan sudah mulai suam. Sore ini saudara, pejamkan matamu. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu saudara. Datang sama Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman sore ini. Biarlah hidup kami semakin hari semakin intim, semakin dekat. Hubungan kami semakin hari semakin lebih baik dari sebelumnya. Tuhan jamah hati kami, lembutkan hati kami, supaya kebenaran firman yang kami dengar sore ini benar-benar memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari Bapak Ibu sore ini jadi pelaku firman. Tetaplah berdoa. Artinya tetaplah bangun komunikasi dengan Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Itu jawabannya. Bersama saya Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati. Hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.